Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ulil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai detik ini kita masih berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini kita masih dalam keadaan berpuasa di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan dan keutamaan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini, sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini suci tanpa dosa, sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan. Salah satu di antaranya bahwasanya di bulan suci Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan mukjizat atau keajaiban yang terbesar untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 di tengah bulan suci Ramadan ini. Sebab di tahun-tahun yang lalu mungkin kita bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan dengan khusyuk, bahkan bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu, mengadakan buka puasa bersama. Di sisi lain mungkin kita tadarus Al-Quran di masjid secara bersama-sama, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang padat yang berkenaan tentang jamaah. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini ibadah kita terbatas. Semuanya dibatasi, bahkan kita dianjurkan untuk beribadah di rumah. Salat tarawih di rumah bersama keluarga tercinta, sehingga muncul pertanyaan bagaimana menyikapi pandemi ini dengan tetap memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, tentunya kita akan membahas dulu beberapa keutamaan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengungkapkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan baginya jasadnya, tubuhnya untuk masuk ke dalam api neraka. Maka berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan sejatinya merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan dari Allah haramkan tubuhnya untuk masuk ke dalam api neraka. Namun muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan? Sebab tidak semua berbahagia ini identik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, identik dengan memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Sebab kadang-kala kita dapati ada orang ketika masuk bulan suci Ramadan, dia berbahagia bukan untuk memaksimalkan ibadah. Masuk bulan suci Ramadan tujuannya bukan untuk
memaksimalkan ibadahnya secara berjamaah, memaksimalkan semua potensi yang ada di bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadangkala ketika masuk bulan suci Ramadan, ada yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, justru lantaran di bulan suci Ramadan banyak sekali makanan-makanan yang gratis. Bahkan tidak sedikit di antara kita kadangkala ya, ketika masuk bulan suci Ramadan berbahagia lantaran banyak takjil yang gratis, bahkan kadang tidak berpuasa, akan tetapi ketika giliran undangan berbuka puasa, dia yang hadir paling depan. Ini juga orang yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Tapi bukan berbahagia yang seperti ini yang diharamkan jasadnya oleh Allah untuk masuk api neraka. Para pedagang, ketika masuk bulan suci Ramadan, tentunya mereka berbahagia, utamanya pedagang takjil atau yang berkenaan ya, dengan hal-hal yang identik dengan bulan suci Ramadan. Ya, penjual kain, ya, penjual pakaian itu sangat berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan suci Ramadan dagangan mereka lebih laku dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bukan berbahagia yang seperti ini yang diharamkan oleh Allah jasadnya untuk masuk api neraka. Tapi yang dimaksud orang yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan kemudian diharamkan tubuhnya untuk masuk api neraka adalah orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan dia ingin memaksimalkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya. Inilah golongan yang diharamkan tubuhnya untuk masuk api neraka. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan ibadah kita. Jangan sampai waktu itu berlalu, akan tetapi ternyata kita tidak mengisi waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini yang notabene sangat mulia. Kita biarkan itu berlalu tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, "Walis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Artinya apa? Selain orang yang berpuasa tadi ketika dia berbahagia, Allah haramkan tubuhnya untuk masuk api neraka, maka bagi orang yang berpuasa, Allah berikan keutamaan, dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Apa dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa? Kata Nabi SAW, farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama, indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Jadi orang kalau berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika masuk waktu berbuka puasa, maka sejatinya dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sebab dahaganya telah hilang, puasanya telah selesai pada hari itu, dan pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang melatar belakangi doa berbuka puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Zahabal dhama' wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Zahabal dhama', dahaga telah hilang, wa batallatil uruq, kerongkongan telah basah, wa thabatal ajru insyaallah ta'ala, dan pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berbahagialah kita ketika kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan maksimal sampai 1 bulan lamanya. Kemudian kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, di akhirat nanti dia akan berbahagia ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertatap muka langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi orang yang berpuasa ada sebuah pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka, yuqalu lahur rayyan. Pintu itu dinamakan dengan pintu babur rayyan, pintu ar-rayyan, yang mana orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, itu masuk lewat pintu itu. Maka berbahagialah kita, orang yang berpuasa, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jinan atau abwabul jannah,
pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa ughliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat. Wa suffidati syaitan, dan setan-setan dibelenggu. Maka tentunya ketika masuk bulan suci Ramadan, ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, kita tidak boleh salah dalam mengartikan hadis ini. Jangan mengatakan bahwasanya kalau masuk bulan suci Ramadan, orang yang meninggal bulan suci Ramadan langsung masuk surga. Tidak. Yang dimaksud pintu surga dibuka lebar-lebar adalah orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, dia memaksimalkan ibadahnya, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan baginya untuk masuk surga itu semakin besar. Sebaliknya, pintu neraka ditutup rapat, orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan, yang awalnya dia penuh dengan dosa, yang merupakan cerminan dia merupakan penghuni neraka, lantaran karena dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dosanya dihapuskan, diampuni oleh Allah, sehingga dia tidak punya dosa sama sekali, sehingga seakan-akan pintu neraka ditutupkan oleh Allah baginya. Wasuffidati syaitan, kemudian pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Bahwasanya setan yang dibelenggu di sini adalah hawa nafsu kita. Pada bulan suci Ramadan itu dikekang. Sebab setan itu senantiasa menunggangi hawa nafsu manusia. Sehingga di bulan Ramadan sangat bisa kita meminimalisir perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang Ramadan di tengah pandemi sekarang ini, maka setidaknya kita perlu mengikuti arahan daripada pemerintah kita, himbauan dari pemerintah kita, termasuk juga amaran daripada majelis ulama. Maka dari itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini ya, kita dianjurkan untuk tetap di rumah, tujuannya semata-mata untuk kemaslahatan kita. Sebab wabah ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Maka dalam kaidah agama dikatakan ya, ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Jadi bahaya itu harus dihilangkan. Artinya apa? Kita tidak boleh membahayakan diri kita kemudian membahayakan orang lain. La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Maka sholat berjamaah di masjid ini baik. Akan tetapi kalau misalnya itu bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain, maka itu sangat dilarang di dalam agama. Sebab prinsip di dalam agama itu adalah hifzun nafs, menjaga diri kita, ya, hifzul mal, menjaga harta, ya, hifzud din, menjaga agama, hifzul aql, menjaga akal. Maka semuanya ini harus kita jaga. Sebab tidak mungkin agama ini bisa kita laksanakan dengan baik kalau salah satu di antara hal-hal yang seperti ini ya tidak terjaga pada diri kita. Kemudian di sisi lain ada kaidah usul fikih yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Darurat itu memperbolehkan al-mahzurat, perkara yang diharamkan. Artinya dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram itu berubah hukumnya menjadi boleh dalam keadaan darurat. Tapi kadarnya adalah ketika wabah ini berakhir, maka kondisi darurat itu tadi akan dicabut, maka kembali keadaannya seperti semula. Seperti contoh misalnya kita sholat Jumat, ini kan perkara yang diwajibkan di dalam agama. Akan tetapi dalam kondisi darurat ternyata karena itu membahayakan kita, membahayakan orang banyak, maka pada saat sekarang ini sangat tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat, termasuk juga sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka sejatinya ya, perkara yang wajib tadi karena lantaran kondisi darurat, maka dia berubah yang awalnya wajib ya menjadi tidak dianjurkan, bahkan diharamkan sama sekali. Kenapa? Karena ada mudarat di situ. Sama seperti misalnya dalam kasus ketika kita misalnya dalam keadaan lapar di tengah hutan, ya tidak ada makanan sama sekali, yang bisa kita konsumsi pada saat itu hanya babi saja. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu halal hanya untuk menyambung hidup saja,
Artinya ketika tidak ada makanan lain, hanya binatang yang haram seperti babi yang bisa dimakan, maka pada saat itu babi yang hukumnya haram itu menjadi boleh halal untuk dikonsumsi, namun dengan kadar hanya sekedar untuk menyambung hidup semata. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di tengah pandemi saat ini, ketika kita dianjurkan untuk berjamaah di masjid, sholat Jumat, kita diwajibkan untuk berjamaah bagi laki-laki, maka pada saat sekarang ini karena di situ ada bahaya, ada mudarat, maka kita dianjurkan untuk menunda dulu untuk sementara. Kemudian darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam kaidah usul fikih yang lain, darul mafasid, menolak kemudaratan atau bahaya, muqaddam itu lebih didahulukan ala jalbil masalih daripada melakukan sesuatu yang ada kemaslahatannya atau melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan seperti misalnya sholat berjamaah itu baik, ya. Kemudian berjabat tangan, musafahah, ini baik. Bahkan Rasulullah sendiri mengungkapkan mami muslimain yaltaqiyani fayatasafahan illa ghafarallahu dzunubahuma qabla ayyatafarraqa. Siapa di antara dua orang muslim itu bertemu, bertatap muka, ya. Kemudian dia bermusafahah, berjabat tangan, maka Allah ampunkan dosa di antara keduanya sebelum keduanya berpisah. Artinya apa? Berjabat tangan ini baik. Kemudian bersilaturahmi itu baik. Ya. Akan tetapi lantaran di situ ada mafsadat, ada bahaya, maka semua kebaikan tersebut dianjurkan untuk kita tinggalkan, sebab di dalam agama dianjurkan untuk menghindari mafsadat itu sendiri. Artinya kebaikan itu bukan berarti tidak menjadi prioritas, akan tetapi bahwasanya ketika ada mudarat di situ, maka kita dianjurkan untuk mendahulukan menghindari mudarat dibandingkan melakukan kebaikan. Jadi ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya kalau kita sakit, ibadah kita juga bakal terganggu. Ya. Bahkan kalau kita mati, tidak ada jaminan bahwa bakal kita sudah cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya mati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita terkena wabah Covid-19, kena virus corona ataupun tidak, kalau sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah, pasti kita akan kembali menghadap kepada Allah. Namun sangat penting bagi kita untuk melakukan ikhtiar menghindari mudarat. Bukan berarti ketika seseorang itu takut terkena wabah, dia lebih takut kepada virus dibandingkan kepada Allah. Tidak. Nabi Musa pun lari dari kejaran Fir'aun, bukan berarti Nabi Musa itu lebih takut kepada Fir'aun dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menghindari mudarat itu sangat dianjurkan di dalam agama dibandingkan melakukan kebaikan. Kemudian bahwasanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan illatnya, alasannya. Wujudan wa adaman, ada hukum, dan kadang-kadang juga tidak ada hukum. Artinya hukum ini berlaku sesuai dengan keadaan. Kalau keadaannya misalnya aman, maka hukum misalnya sholat berjamaah itu sangat dianjurkan, bahkan sampai ada ulama yang mewajibkan. Tapi ketika misalnya dalam keadaan pandemi saat ini, yang awalnya sangat dianjurkan bahkan sampai diwajibkan, itu hukumnya berubah. Kenapa? Karena ada mudarat di situ, ada bahaya di situ, maka kita hukumnya berubah menjadi diharamkan atau tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan lebih banyak pahalanya kita beribadah di rumah bersama keluarga dibandingkan kita ngotot untuk tetap sholat berjamaah di masjid yang mana rentan dengan penyebaran wabah ini. Maka perlu bagi kita untuk sama-sama paham bahwa ini menjadi tugas kita bersama untuk memutus rantai penyebaran virus ini, dengan kerjasama kita semua, dengan kekompakan kita. Apalagi kan ulama kita, umara kita sepakat, pemerintah dan ulama itu sepakat untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Maka tentunya sebagai umat juga kita perlu mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah,
apa yang telah ditetapkan dari maklumat dan fatwa majelis ulama. Tujuannya ada apa? Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kita semua. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, di tengah pandemi ini, betul ibadah kita terbatas di bulan suci ini, akan tetapi jangan sampai Ramadan itu berlalu tapi kita tidak memaksimalkan ibadah kita. Ramadan itu berlalu, ternyata kita tidak mendapatkan ladang pahala yang banyak, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dosa kita belum diampuni oleh Allah. Ya, banyak sekali ibadah yang tidak kita lakukan. Ya. Artinya apa? Ketika kita berada di rumah, itu juga tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melindungi diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari musibah ini, dari wabah ini, dan mudah-mudahan badai COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa memaksimalkan sisa waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wahtisaban", barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mendirikan malam-malam yang ada dengan melaksanakan salat malam dan salat tarawih dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu, maka dosa-dosanya keluar atau dia keluar dari dosa-dosanya ka yaumi waladathu ummu, sama seperti hari di mana dia dilahirkan dari perut ibunya, suci tanpa dosa. Maka para suami jangan khawatir menjadi imam sholat tarawih di rumah. Maka apapun yang kita hafal dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang kita amalkan. Sebab ilmu yang sedikit ketika diamalkan akan mendatangkan berkah. Maka dari itu, ya, kalaupun kita cuma hafal trikul saja, itu saja yang kita baca. Ya, Qul a'udzu birabbil, Qul huwallahu ahad, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang kita baca misalnya salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, enggak masalah. Ya. Yang penting, ya, jangan sampai Al-Fatihahnya tidak dibaca sama sekali. Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun di dalam salat. Kenapa banyak di media sosial yang masih berkoar-koar untuk tetap salat berjamaah di masjid? Ya, mungkin salah satu hikmahnya, ya, mungkin mereka masih banyak yang belum paham untuk menjadi imam sholat di rumah. Mungkin kebiasaan mereka sholat berjamaah, ya, lantaran kalau jadi imam masih belepotan dari segi bacaan dan lain sebagainya, sehingga mereka ngotot untuk tetap berjamaah di masjid. Atau di sisi lain mungkin kecintaannya terhadap masjid. Tentunya kita semua cinta terhadap masjid, kita ingin berjamaah di masjid. Akan tetapi, ya, keadaan yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.